Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ala'i wa nusallimu ala khatamil anbiya'i wa ala alihi awsiya'i wa ashabihi khulafa'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan fil Qur'anil karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, pengajian rahmatan lil alamin di Masjid At-Taqwa Sumberjo yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat serta hidayahnya pada sore yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu dan menjaga stabilitas iman kita. Karena kita sama-sama tahu keyakinan itu ibarat handphone, kalau tidak dicas itu biasanya akan rendah baterainya. Sama dengan iman yang kita miliki, kalau tidak selalu diperbarui dan terus diusahakan, maka lama-lama keimanan yang kita miliki juga bisa lemah. Maka pengajian yang berbahagia ini, jamaah yang berbahagia, bagian dari usaha kita agar supaya keimanan yang kita miliki itu adalah terus tidak menurun, bahkan lebih bertambah. Dan rasa syukur selalu kita berikan, selalu kita sanjungkan pada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ada banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, sampai hari ini tetap ada dalam diri kita. Terutama nikmat iman, dan yang kedua nikmat Allah yang diberikan pada kita setelah iman adalah sehat. Dan alhamdulillah kita pada hari ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat sehat itu nikmat yang luar biasa. Banyak saudara-saudara kita memiliki harta yang banyak tetapi tidak sehat. Dan mudah-mudahan nikmat sehat yang diberikan oleh Allah pada hari ini bisa kita maksimalkan untuk mendukung nikmat yang pertama, yaitu adalah iman. Dan mudah-mudahan kita nanti di suatu saat nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki kebanggaan untuk menghadap Allah, karena kita meyakini ketika masih hidup kita memiliki banyak amal yang bisa kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pengajian sore hari ini saya kemarin agak kaget, sekaligus keimanan saya sebagai orang Islam ini agak tersinggung. Mengapa Bapak sekalian? Saya membaca jurnal, hasilnya mengejutkan.
Dari hasil penelitian itu, mengapa saya mengatakan mengejutkan? Dan hasil pertemuan itu diadakan oleh Rahman dan Husain Al-Askari dari George Bush University. Dan di situ menyebutkan negara New Zealand itu dinobatkan menjadi negara paling Islami di seluruh dunia. Saya menyebut paling Islami, bukan paling Islam. Yang mengejutkan jamaah yang berbahagia dalam penelitian itu, di negara New Zealand itu warganya banyak orang yang non-muslim. Dan yang paling mengejutkan lagi dalam data itu, Indonesia yang kita cintai, yang mayoritas umatnya umat muslim ini, ada dalam urutan ke-140 negara yang disebut sebagai negara yang paling Islami. Kinten-kinten kalau panjenengan baca ini sebagai orang Islam tersinggung betul nih. Tersinggung. Islam yang ada di Indonesia yang mayoritas umatnya itu adalah Islam. Tetapi dalam penelitian itu ternyata kita ada dalam urutan 140 negara yang disebut sebagai negara yang Islam. Nomor 2 setelah New Zealand ternyata Inggris. Yang ketiga negara yang paling Islami itu adalah Belanda. Kemudian yang keempat Amerika. Yang kelima Jepang. Yang keenam Malaysia, ini rada lumayan karena di Malaysia juga banyak orang Islam. Kemudian yang nomor 7 itu adalah Kuwait. Dari 1 sampai 7 ini yang mayoritas penduduknya yang beragama Islam itu masuk dalam urutan ke-6 dan yang ke-7. Indonesia yang kita cintai ini adalah masuk dalam urutan ke-140. Jamaah yang berbahagia, walaupun hasil penelitian ini adalah banyak diperdebatkan karena indikator yang digunakan untuk menentukan Indonesia menjadi negara yang Islami, urutan ke-140 ini, yang salah satu yang diperdebatkan yang tidak setuju dengan penelitian ini, indikator yang digunakan itu adalah ternyata mengabaikan aspek keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang ditunjuk sebagai negara yang paling Islami itu ternyata negara-negara yang di situ bukan orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua, bagaimana mungkin masyarakat non-muslim bisa lebih Islami daripada orang muslim. Kemudian yang ketiga, penelitian itu katanya yang tidak setuju menggunakan cara-cara yang sering digunakan oleh negara-negara modern, yang di situ adalah banyaknya negara yang disebut sebagai negara yang Islami itu praktek-praktek pornografi, praktek-praktek prostitusi marak. Mengapa dia itu adalah dijadikan sebagai indikator sebagai negara yang Islam? Ini yang tidak setuju terhadap penelitian itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ada perbedaan antara Islam dan Islam. Saya pernah membaca bukunya Jalaluddin Rahmat, ada perbedaan antara Islam aktual dengan Islam yang konseptual. Kita harus akui sebagai Islam yang kita yakini secara konseptual. Di dalam Al-Quran kita sadar betul bahwa Allah sudah memberitahu pada kita, inna dinna indahul Islam,
Nanti pada saat kita di Yaumul Mizan, di padang Arafah, di hari kiamat, agama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Dan kita meyakini di dalam Al-Qur'an itu Islam, kehadirannya itu adalah paling terakhir. Kitab suci yang kita yakini juga kitab suci Al-Qur'an yang paling terakhir. Rasul yang kita yakini juga Rasul yang paling terakhir. Itu secara semua tidak akan bisa membantah. Bahkan kata Rasulullah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini adalah statusnya secara konsep itu adalah tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi lagi. Tetapi kita harus jujur. Hasil penelitian ini bukan Islam konseptual. Tetapi yang diteliti ini adalah Islam aktual. Bukan Islam secara teologi, tetapi praktek orang-orang yang mengaku dirinya beragama Islam itu apakah sudah mencerminkan sebagaimana yang diinginkan oleh Al-Quran dan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ini masalahnya. Kita tidak boleh marah terhadap hasil penelitian ini. Justru ini menjadi alat introspeksi kita. Dan kita harus jujur, jamaah yang berbahagia. Banyak perilaku umat Islam yang tidak Islami. Banyak orang yang mengaku sebagai orang yang beragama Islam, tapi perilakunya itu kontradiktif dengan apa yang diinginkan oleh Islam itu sendiri. Ada moral ganda. Di satu sisi dia itu adalah sholatnya bagus, jamaahnya bagus. Tetapi bersamaan itu pula dia juga melakukan satu tindakan yang kontradiktif dari apa yang disumpahkan pada saat orang itu sholat. Maka kita juga sudah diingatkan oleh Allah, wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Sudah sholat tapi oleh Allah dianggap celaka. Karena di situ wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yurauna wa yamnauna maun. Ada dua tindakan yang dilakukan sangat kontradiktif ketika orang itu sholat dengan pasca sholat. Allah menyampaikan orang-orang yang dianggap sholat tetapi sholatnya justru membuat celaka disebabkan karena dia pasca melakukan sholat kontradiktif dengan apa yang disumpahkan pada waktu sholat, yaitu dia lupa dan setelah sholat dia itu adalah tidak tambah takdim dan tawadhu, tetapi dirinya justru menjadi orang yang sombong dan riya. Dia Islam, tetapi dia belum Islami. Maka jamaah yang berbahagia, ulama besar yang namanya Muhammad Abduh pernah menyindir dengan satu kata-kata yang sangat terkenal dan perlu kita renungkan di hari ini. Al-Islamu mahjubun lil muslimin. Islam yang besar, Islam yang tinggi, Islam yang jelas-jelas nanti adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Tetapi dalam kehidupan konteks sosial termahjub, tertutup. Siapa yang nutup? Kaum muslimin sendiri. Karena jamaah yang berbahagia, inilah mengapa umat Islam dari sisi data statistik itu besar. Umat Islam kalau dibandingkan, saya pernah Bang Din Samsudin, ulama cendekiawan kita,
membandingkan data umat Islam di seluruh dunia itu miliaran. Kalau dibandingkan dengan Yahudi dan Nasrani, itu hanya tidak miliaran tapi hanya jutaan. Tapi mengapa umat Islam tiba-tiba tidak memiliki keberdayaan secara publik? Mengapa Islam yang dianggap menjadi Islam yang ya'lu wa la yu'la ini tiba-tiba tidak memiliki kemampuan untuk hadir? Ketika ada problem sosial tidak menjadi terdepan untuk hadir. Malah kadang-kadang yang hadir itu bukan orang Islam, tetapi adalah agama-agama yang kita yakini dia tidak diterima oleh Allah. Inilah sebetulnya problem besar kita. Maka kita Muhammad Abduh itu sindirannya tepat dan harus kita renungkan di forum ini. Al-Islamu mahjubun lil muslimin, yang menyebabkan hancurnya umat Islam, yang menyebabkan Islam ini terbelakang bukan Islam konseptualnya, tetapi yang menjadi hancur itu ternyata pemeluk umat Islam itu sendiri yang justru menutupi termakjubkan Islam yang sangat hebat itu menjadi tidak memiliki keberdayaan secara publik. Ini sebetulnya poin yang terpenting yang harus kita lakukan itu jamaah yang berbahagia. Dan saya membaca Muhammad Abduh itu mengatakan di barat, di New Zealand, di Inggris, kemudian di Belanda, dia menyebutnya itu adalah Islam sebagai model dalam kehidupan, walaupun di sana tidak ada iman katanya. Bapak-bapak kalau melihat di Singapura saudara kita yang di sana umat Islam kecil, tapi di jalan-jalan itu bersih, orangnya disiplin. Sementara kita melihat umat Islam dalam konsep Islam aktual, ya maaf, 1000 maaf, masih dalam kondisi kemproh, tidak disiplin. Makanya pengajian Rahmatan lil Alamin yang sama dengan pengajian Ahad pagi masyarakat Madani, salah satu yang kita jual itu adalah tepat waktu. Karena dengan tepat waktu itu ternyata menurut hasil penelitian salah satu ciri masyarakat modern itu hidupnya harus terukur. Salah satu terukur itu adalah ya menurut ukuran akal sehat itu disiplin dengan ukuran disiplin tentang tepat waktu. Maka pengajian yang kita cintai ini saya setuju. Ada dan tidaknya kalau sudah ada kontrak di hadapan publik jam 4 sampai jam 5 harus dimulai. Sama dengan saya selaku takmir Masjid Al-Amin di Rumah Sakit Aisyah. Agar supaya disiplin pada waktu sholat jamaah subuh itu kita sepakat walaupun banyak diberontak. Selesai azan maksimal 7 menit harus iqomah. Karena filosofi menurut saya ketika kita berkali-kali di Mekah, orang kalau sudah dengar adzan itu akan meruntuhkan seluruh tindakan dan semua berduyun-duyun menuju ke masjid. Apalagi kalau sudah kenal hayyalas shalah, kemudian Allah meyakinkan hayyalal falah. Nah, sehingga kalau meyakini sholat fajar 2 rakaat sebelum sholat subuh, yang kita sama-sama meyakini nanti adalah pahala yang ditawarkan oleh Allah itu seperti sebesar dunia dan isinya, dia seharusnya begitu adzan harus meninggalkan. Apalagi di rumah sakit harus terukur, nanti mengejar jamaah pasiennya ditinggal, maka solusi komprominya harus tepat waktu, dan alhamdulillah itu sudah terbiasa. Maka jamaah yang berbahagia, saya menemukan di negara-negara yang tidak Islam tapi Islami ini,
dalam membentuk budaya disiplin itu, dia memakai paradigma harus dipaksa, kemudian dia yang dipaksa menjadi terpaksa, lama-lama kalau terpaksa menjadi bisa, setelah bisa menjadi terbiasa, dan akhirnya menjadi budaya. Hadirin, ini yang ada di negara-negara yang disebut negara Islami dalam penelitian itu. Walaupun di situ itu adalah bukan orang Islam. Muhammad Abduh di dalam bukunya ketika menceritakan al-Islamu mahjubun, yang menyebabkan Islam itu tertutup adalah kaum muslimin itu, dia menyebut di Eropa, di New Zealand, di Belanda, di Inggris, di USA, di Jepang itu ada Islam tanpa iman. Di situ ada perilaku Islami, walaupun di situ orangnya bukan beragama Islam. Bapak-bapak yang saya hormati, kita ini kan sadar betul bahwa ketika saya tadi menyebut bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang untuk beribadah. Ibadah dalam pengertian kita ini hanya ada dua. Ibadah yang kaitannya kepada Allah namanya ibadah mahdhah. Kemudian ibadah yang kaitannya hubungan kepada sesama manusia, yang sering dalam fikih itu namanya ibadah muamalah, atau dalam ilmu sosial namanya ibadah sosial. Selama ini umat Islam itu sering mengklaim dirinya paling Islam tetapi tidak Islami karena ketidakkeimbangan di dalam memaknani ibadah itu. Umat Islam selalu banyak merasa dirinya paling soleh, itu diukur dari ukuran ibadah mahdhahnya pada Allah, tetapi tidak diimbangi dengan ibadah sosial. Ini sebetulnya jemaah yang berbahagia. Penelitian yang menyebut New Zealand itu dianggap sebagai negara yang Islami, yang dilihat bukan ibadah hablum minallahnya, tapi ibadah sosialnya. Di saat masyarakat kemiskinan melanda, dia hadir. Ketika masyarakat dalam kondisi kesusahan, mereka hadir. Ketika ada tetangganya yang sakit, terkepar karena punya uang, dia hadir. Dan itu adalah termasuk dimensi-dimensi ibadah sosial, bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang berbahagia, yang disebut dalam penelitian ini New Zealand yang saya sebut itu, memang betul mayoritasnya itu penduduknya tidak beragama Islam, tetapi kehidupannya itu adalah Islami. Kira-kira begitu. Sementara kita yang sudah beragama Islam, tetapi jamaah yang berbahagia, perilaku kita tidak Islami. Akidah kita Islam, tetapi jamaah yang berbahagia, perilaku sosial kita ini kadang-kadang tidak Islam. Kita contoh misalnya jamaah berbahagia, saya terus terang kemarin agak tersinggung ketika saya mau ke Jakarta, kemudian di Bandara Juanda itu, maaf, 1000 maaf, salah satu ukuran orang Islam itu budaya antri, itu menjadi paradigma yang tidak boleh ditawar. Nah, pada saat kita mau check in, pada saat boarding pass, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sudah terbiasa di bandara, itu harus antri.
Budaya antri itu tidak bisa ditawar. Nah tiba-tiba jamaah yang berbahagia, ada orang yang menurut ukuran sosial itu pasti santri. Apa ukurannya? Pakai kopiah, pakai baju seperti saya begini nih, baju apa ini? Koko. Cuma tidak pakai celana seperti saya, pakai sarung. Yang lebih menyedihkan lagi, di dalam tangannya ini selalu membawa apa itu Pak? Tasbih. Tapi dia marah-marah. Dan dia memenggal antrian panjangnya karena dirinya merasa secara sosial dia itu adalah memiliki status yang lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Subhanallah. Dia lupa jamaah yang berbahagia. Dia tidak sadar bahwa budaya antri yang menjadi salah satu ukuran untuk tertib itu ketika dia nyelonong, itu berarti dia sudah melakukan kezaliman dan merampas hak orang lain. Dia menurut saya orang Islam, tetapi minus atau min perilakunya yang Islami. Betul enggak? Sebaliknya saya melihat orang-orang yang pakaiannya atau perilakunya atau kelihatan dedeknya bukan orang Islam, tetapi perilakunya sangat Islami, sopan santun, bahkan dengan rela dan ridho. Di belakangnya ada antrian, itu ada orang tua yang tidak didampingi oleh saudaranya. Dia rela dan ridho mempersilahkan untuk lebih dahulu, karena kalau berdiri terlalu panjang itu adalah terlalu lama, itu nanti akan sakit. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, ada seorang ibu hamil tua harus antri. Bahkan ketika orang yang di mukanya yang saya yakin dia bukan orang Islam, mempersilahkan lebih dulu. Ibu yang hamil tua dia merasa kuat, tidak mau. Ini yang disebut dengan perilaku Islami. Walaupun orang yang tidak melakukan itu, orangnya itu adalah tidak beragama Islam. Inilah jamaah yang berbahagia. Hasil penelitian di Indonesia ini, walaupun banyak kaum muslimin, tetapi perilaku Islaminya kita itu ada di urutan 140 karena perilaku semacam ini. Dan saya yakin ini tidak ada di muka saya. Kan harus begitu. Dan ini doa, kok nggak ada amin? Amin. Itu loh Bu. Ini. Dan saya melihat jamaah yang berbahagia. Di Indonesia ini yang antrinya bagus itu pertama kalau mau cukur. Jadi tukang cukur itu. Ini saya melihat, saya berkali-kali cukur. Orang wani nolak. Dan sing nyukur itu juga sadar betul ya, jenengan nggak boleh, urutannya harus urut. Kadang saat sekarang itu BBM naik, Metro, SPBU Mini yang dulu bisa menjual Pertalite, saat sekarang itu harus Pertamax, yang harganya mahal. Walaupun hari ini pemerintah menurunkan, tapi tidak signifikan. Akhirnya semua datang ke SPBU besar karena mengejar BBM subsidi. Antrinya sampai mengular. Dan itu juga kita sering masih melihat banyak teman-teman kita yang tidak mau antri. Jadi ini adalah perilaku-perilaku yang tidak Islami. Dan itu adalah menganga bagi orang yang beragama Islam. Dan yang kedua, saya juga melihat perilaku-perilaku yang tidak Islami. Kita tahu jamaah yang berbahagia,
Kalau kita diundang ke manten, kemudian makannya tidak makan piring terbang, tapi makannya dengan cara makan prasmanan. Kira-kira yang terjadi jamaah yang berbahagia, ketika kita menjadi orang yang pertama kali masuk menjadi tamu, yang makanan itu masih banyak sekali, apa yang ada dalam pikiran kita? Tentu jamaah yang berbahagia, karena dia merasa menunya cocok, kemudian mengambil makanan itu melebihi dari kapasitas sampai menggunung, dan semua dicoba. Ya dia tidak sadar. Akhirnya orang yang mengundang, hitungan saya ini sebenarnya akal sehat terpenuhi, tiba-tiba kok tamu yang terakhir sudah kehabisan makanan. Ini yang terjadi, mumpung semua dicoba sampai makan berkali-kali, dia lupa pada saat itu sebenarnya dia mengalami perlakuan yang menzalimi orang lain, karena hak orang lain kita rampas. Hadirin jamaah yang berbahagia, maka sekali lagi ketika model-model begitu dia lupa bahwa Islam ini sebetulnya juga mengajarkan bagaimana seseorang itu memiliki sifat untuk empati dan menahan nafsu serakah untuk tidak dilaksanakan, apalagi nafsu makan yang merasa aji mumpung. Maka kalau kita lihat jamaah yang berbahagia di negara-negara yang disebut dengan negara yang paling Islami, dia sekali lagi saya katakan, walaupun dia adalah non-Islam, tapi perilakunya itu adalah Islam. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, mari kita sama-sama menyeimbangkan. Maka ada jamaah yang berbahagia, saya kemarin membaca ada sebuah kisah, ini menguatkan dalam hasil penelitian ini. Kisah yang ada di dalam bukunya Imam Ghazali, dalam sebuah kitab yang namanya Muhasafatul Qulub. Imam Ghazali menceritakan kisah ada seseorang yang ahli ibadah. Saya baca ahli ibadah yang dimaksud itu kategori ibadah mahdhah, bukan ibadah ghairu mahdhah, bukan ibadah sosial. Di dalam sebuah kitab itu ukuran disebut menjadi orang ahli ibadah karena diukur orang itu tidak pernah berhenti sholat jamaah di masjid. Bahkan di dalam sholat jamaah masjid itu tidak berhenti untuk menambah sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Bahkan yang paling mengejutkan, di dalam buku yang saya baca itu, orang yang disebut sebagai ahli ibadah itu orangnya tidak pernah berhenti untuk sepertiga malam itu untuk melakukan sholat tahajud. Tetapi jamaah yang berbahagia dalam kisah itu, orang itu tiba-tiba menangis di hadapan Allah, dan yang paling memilukan, nangisnya itu tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diceritakan jamaah yang berbahagia dahulu, ada seorang yang bernama Abu bin Hasim. Abu bin Hasim ini jamaah yang berbahagia, seperti yang saya ceritakan, tidak pernah sama sekali meninggalkan sholat tahajud semasa hidupnya. Nah, di suatu malam jamaah yang berbahagia, ketika Abu bin Hasim ini akan mengambil air untuk berwudu, tiba-tiba di bibir sumur, ini kita gambarkan, kalau di bibir sumur sekarang kan tidak ada itu. Karena dulu orang-orang tua kita, termasuk saya ketika masih ada di Nganjuk dulu itu, tidak ada keran, itu tidak ada. Yang ada adalah sumur. Abu bin Hasim jamaah yang berbahagia, di suatu malam
Dia ketika mau ngambil air untuk berwudu karena akan melakukan sholat malam, tiba-tiba di bibir sumur itu dia amat sangat terkejut karena mendapati ada sesosok makhluk yang berada di bibir sumur yang dia miliki itu. Abu Hasyim lantas berkata, "Hai hamba Allah, kau ini siapa?" Ketika ditanya itu jamaah yang berbahagia, hamba Allah itu menjawab kalau dirinya itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencatat hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Abu bin Hasyim ini jamaah yang berbahagia, merasa bangga, bergetar. Di satu sisi dia bangga karena di suatu malamnya itu dihadiri oleh hamba Allah yang selalu samina wa ata'na, yang disebut dengan malaikat itu. Kemudian Abu Hasyim bertanya, "Wahai malaikat, engkau diutus apa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang engkau lakukan di sini?" katanya Abu bin Hasyim ini. Sekali lagi malaikat itu menyampaikan kepada Abu bin Hasyim ini, "Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari hamba-hamba pencinta Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan Abu Hasyim melihat malaikat itu membawa buku yang tebal. Dan pada saat dia itu mengundang perasaan, bertanya, "Wahai malaikat, buku tebal itu buku apa?" Ternyata malaikat itu menjawab, "Ini buku ini adalah kumpulan nama-nama hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tentu kira-kira Abu bin Hasyim jamaah yang berbahagia merasa dirinya sudah jamaah di Masjid At-Taqwa terus-menerus. Ketika puasa terus. Ketika malamnya juga sholat tarawih terus. Bahkan dia tidak pernah berhenti untuk sholat tahajud di tengah malam. Ketika malaikat itu mengatakan buku yang tebal ini berisi tentang kumpulan nama-nama hamba Allah yang dicintai, kira-kira Abu Hasyim penasaran, jenengku enek apa ora? Nah, kira-kira begitu. Maka memberanikan diri untuk bertanya pada malaikat, "Ya hamba Allah yang paling dicintai Allah, ada enggak namaku itu tercantum di situ? Di dalam buku tebal yang berisi tentang hamba-hamba Allah yang paling dicintai itu?" Sekali lagi pertanyaan ini disampaikan oleh Abu bin Hasyim karena dia merasa dirinya itu adalah menjadi orang yang baik. Kemudian malaikat melihat diolah-alih. Tidak ada. Tidak terdaftar. Sampai Abu Hasyim bertanya lagi, "Coba delok neh. Bae sampean ketelingsut." Dibuka lagi jamaah yang berbeda. Tidak ada. Dan ketika mendengar jawaban itu jamaah yang berbahagia, Abu Hasyim tidak hanya sekedar gemetar, tetapi dia itu langsung tidak sadarkan diri. Dia digambarkan tersungkur di hadapan malaikat itu. Di saat dia tidak sadar, dia menyesali, apa sebetulnya dirinya yang salah? Saya ini sudah sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid, bahkan saya tambah dengan sholat sunnah, bahkan saya tidak pernah berhenti untuk sholat tahajud. Namun sekali lagi, mengapa namaku kok tidak termasuk di dalam golongan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pada saat merintih itulah jamaah yang berbahagia, malaikat mengatakan, "Hai Abu bin Hasyim,
Bukannya diriku tidak tahu kalau kamu bangun tiap malam saat orang tertidur. Bukankah saya tidak tahu kalau kamu selalu ambil air wudhu dan di saat kedinginan orang-orang terlelap di tidur malamnya itu. Akan tetapi wahai Abu bin Hasim, kata malaikat itu, diriku, tanganku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis dan memasukkan namamu di buku yang besar. Jamaah yang berbahagia, Abu Hasim pada waktu itu bertanya setelah dia itu tersungkur itu, lantas apa yang sebenarnya penyebabnya? Belum sadar juga. Hadirin jamaah yang berbahagia, apa jawaban malaikat ketika bertanya itu? Engkau benar sholat tahajud, tetapi ternyata dirimu sering memamerkan, riya istilahnya, dengan bangga kemana-mana dan hanya asik beribadah untuk memikirkan dirimu sendiri tanpa memikirkan orang lain. Ini penyebab yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah yang berbahagia, mengapa kamu sebut orang yang hanya memikirkan dirimu sendiri pada saat kamu beribadah? Kamu tidak melihat karena malaikat kanan kirimu banyak orang-orang miskin yang dia kesulitan untuk makan saja. Bahkan kanan kirimu itu banyak orang-orang yang sakit, dirimu tidak bergetar untuk hanya mendoakan apalagi menjenguk, kata. Jemaah yang berbahagia, bagaimana engkau bisa menjadi hamba Allah yang dicintai dan mencintainya, sedangkan dirimu tidak pernah mencintai orang lain, hanya memikirkan dirimu sendiri. Hadirin, inilah sebetulnya Abu Hasim dalam kategori penelitian mungkin Islam, tetapi dia bukan termasuk kategori orang yang Islami tindakannya. Maka kita sekali lagi di dalam pengajian yang berbahagia ini, mari kita imbangkan. Kita ini insya Allah jamaah yang berbahagia sudah mendapat kuncinya surga. Kita sudah Islam, kita sudah syahadat, kita sudah melakukan ibadah mahdhah menallahnya itu sudah lengkap. Kita sudah syahadat, kita sudah puasa, kita sudah zakat, kita sudah haji. Tetapi itu belum cukup. Ketika seluruh ibadah mahdhah kita ini tidak diimbangi dengan ibadah sosial kita. Sementara ada orang yang belum beriman, sementara perilaku sosialnya itu bagus sekali. Kita juga meyakini dengan iman kita, kalau dia nanti mati tidak mengucapkan kalimat syahadat, walaupun baiknya bukan main di dunia, dia Islami sesuai dengan penelitian, dia juga tidak akan bisa masuk surga. Maka Muhammadiyah yang kita cintai ini mengajarkan. Saya membaca kenapa 3 doktrin Muhammadiyah yang pertama yang diperjuangkan. Muhammadiyah sebagai gerakan. Kemudian Muhammadiyah menyebut dirinya sebagai gerakan tajdid. Dan Muhammadiyah pertama kali yang diperjuangkan itu adalah tentang tugas-tugas negara hadir untuk bisa datang, yaitu masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah sosial, semuanya itu adalah diperjuangkan oleh Muhammadiyah, karena Muhammadiyah kepingin 3 variabel utama ibadah sosial ini kita menjadi orang yang terdepan untuk hadir. Karena di situ adalah variabel untuk mengukur penelitian bahwa negara ini dianggap Islami atau tidak Islami ketika bisa menjawab 3 persoalan besar yang ada di dalam masyarakat. Apa itu? Masalah pendidikan,
Yang kedua masalah kesehatan. Yang ketiga jamaah yang berbahagia, seperti yang tercantum dalam surat Al-Ma'un ini. Orang-orang yang disebut mendustakan agama ternyata dia melakukan dua variabel utama dalam publik yang dirinya tidak bergetar. Apa itu? Yang pertama orang miskin, yang kedua itulah anak-anak yatim. Ini kelompok-kelompok yang perlu dihormati, perlu dibahagiakan, dan itu hadir. Maka kalau negara tiba-tiba seperti beberapa hari ini saya dikejar-kejar sama orang gara-gara selalu memfasliskan kenapa di Bojonegoro ini jumlah perceraiannya kok tinggi. Bahkan yang sangat menyakitkan jumlah dispensasi nikah. Dispensasi nikah Bapak Ibu sekalian, orang yang boleh nikah menurut undang-undang itu umurnya harus 19 tahun. Tetapi kalau ada orang yang ingin menikah tapi umurnya belum 19 tahun boleh, asalkan dia mendapatkan penetapan dari pengadilan agama tempat saya bekerja. Dan jumlah di Bojonegoro tentang dispensasi nikah ini semakin lama tidak semakin kecil tapi semakin bertambah. Saya dimarahi sama dinas terkait yang membicarakan tentang itu, menyalah-nyalahkan pengadilan agama. Pengadilan agamanya dakdok. Saya bilang, pengadilan agama ini ibarat orang yang kena COVID, itu bukan bagian pencegahan, tapi bagian penanganan. Orang-orang yang datang ke pengadilan agama yang kepingin nikah umurnya belum 19 tahun itu, karena dia sudah ada faktor yang namanya mendesak. Kalau tidak diselamatkan, agama itu menjadi hancur. Bahkan mereka moralnya mungkin sudah salah. Mereka sudah hamil duluan, kalau tidak diselamatkan, anak yang lahir dalam kondisi suci akan menjadi beban sejarah karena tidak jelas bapaknya. Maka yang perlu dicari itu adalah bukan penanganannya, tapi pencegahannya. Dan sebenarnya sudah ketemu, tapi pemerintah yang kita cintai ini adalah belum terbuka hatinya. Apa Pak masalahnya? Ternyata akar masalahnya itu adalah bodoh dan melarat. Nah, kemarin, kok bisa Pak? Bisa. APBD-nya besar, tapi ternyata kemiskinan dan pengangguran dan masalah pendidikan ini adalah menjadi masih persoalan besar di Bojonegoro. Kalau itu terjadi, dicegah apa-apa itu ditangani apapun, dicegah apapun dengan berbagai variabel. Kalau tidak menyelesaikan dua persoalan yang paling besar, yaitu adalah mengetas kemiskinan dan menghilangkan kebodohan, selama itu pula pengadilan agama itu akan selalu dibanjiri banyak orang. Pengumuman ini agak gemes saya kalau begitu. Jadi inilah yang jadi permasalahan. Muhammadiyah sudah membantu mendirikan sekolah, sudah mendirikan rumah sakit, sudah mendirikan panti, dan ini seharusnya menjadi tugas negara. Ternyata negara yang kita bantu ini masih belum semuanya hadir. Walaupun APBD-nya itu adalah sangat besar. Hadirin, kita tidak ingin sebagai orang Islam seperti Abu bin Hashim. Dan dari pelajaran ini, sekali lagi, kita jangan hanya bangga beribadah yang kaitannya hanya hablum minallah, tetapi tidak diimbangi dengan ibadah sosial. Yang dalam kajian kita jangan hanya sekedar mengukur kesesolan seseorang berdasarkan soleh secara individu, tetapi yang diukur itu adalah kesolehan sosial. Bapak-bapak, ibu-ibu misalnya ditanya, orang yang baik itu, kira-kira ada orang yang tiap hari ke masjid, sholat jamaahnya bagus, tetapi medit. Ngerti medit ini? Napa Bu medit itu? Meleki.
Wangger dikongkon sedekah wono. Saya sewu enggak apa-apa, yang penting ikhlas. Padahal itu adalah menutupi kebakilannya dengan membawa bahasa agama. Gitu. Sementara ada orang yang tidak pernah ke masjid. Orang yang hidupnya itu mungkin, seribu maaf, tidak pernah sholat tahajud. Tetapi dia itu loman. Loman itu nyanyok. Nenek tonggone loro diparani. Bahkan ketika dia tidak punya mobil yang dia miliki disuruh gratis untuk ngantar orang itu bawa ke rumah sakit dia tidak punya biaya, kemudian orang itu berusaha untuk uang yang dia miliki digratiski. Kira-kira kalau orang itu ada pemilihan kepala desa, kira-kira itu jenengan pasti tidak milih orang yang poin yang pertama tadi. Alah wong ikut yang masjid tapi lagi nerasa tuh bila. Kira-kira gitu. Nah, bukan berarti ini menjadi penting. Rata-rata di dalam diri kita ini sering menggunakan bahasa agama, tetapi untuk menutupi dirinya itu sebenarnya dia bakhil. Dia hidupnya, pikirannya seperti orang kapitalis, orang yang borjuis. Orang yang selalu mengukur ukuran hidupnya adalah berdasarkan harta. Dia menganggap bahwa salahmu sendiri kamu menjadi orang miskin karena kamu itu tidak mau bekerja keras. Saya saat sekarang itu menjadi orang yang punya karena saya kerja keras. Itu pikiran-pikiran orang yang tidak imbang. Oleh karena itu, Abu bin Hasim ini menjadi contoh soal. Orang yang ahli ibadahnya bagus, kehidupan yang dilakukan bagus, tapi kebagusannya itu hanya secara vertikal, tapi tidak diimbangi secara horizontal. Ini tidak boleh di dalam Islam. Orang itu Islam tetapi tidak Islami. Kemudian jamaah yang berbahagia, Islam ini mengajarkan adanya keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannar. Dulu ada cerita dalam novel itu, kalau nggak salah namanya An-Nafis. Saya membaca novel itu, judulnya Robohnya Surauku. Ternyata orang itu adalah sebuah sindiran seperti yang dilakukan oleh Abu bin Hasim. Orang itu menghabiskan waktunya hanya di masjid. Bahkan dulu ada cerita zamannya Rasulullah, ada salah seorang sahabat yang ditanya, yang bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini ada punya orang yang soleh. Ketika Rasulullah ditanya, mengapa kamu menganggap orang itu soleh? Orang itu mengatakan, orang itu selalu menghabiskan waktunya di masjid. Bahkan dia dengan bangganya mengatakan, karena dia orang soleh yang selalu menghabiskan waktunya di masjid, kamilah yang memikirkan. Maka ketika pada waktu itu Rasulullah ditanya, orang itu bercerita begini karena ukurannya ibadah mahal. Yang ditanya Rasulullah, apa jamaah yang berbahagia? Siapa yang beri makan istri dan anak-anaknya? Orang itu bercerita, ya Rasulullah, karena orang itu seanggap baik menghabiskan waktunya di masjid, kamilah yang setiap hari urunan untuk memberikan makan dan memikirkan nafkah anak dan istrinya. Apa kata Rasulullah pada waktu itu jamaah yang berbahagia? Engkau jauh lebih baik daripada orang yang selalu menghabiskan waktunya di masjid tetapi dia lupa dalam kehidupan sosial. Maka jamaah yang berbahagia, untuk mengakhiri pengajian ini, saya ingat untuk menyeimbangkan ini, Umar bin Khattab pernah ingin mengadili sahabatnya. Ketika selesai sholat Jum'ah, Umar bin Khattab naik mimbar mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya akan mengadili orang yang akan saya adili sekarang ada di sisi saya.
Umar bin Khattab menawarkan siapa di antara saudara-saudara yang hadir ini yang bisa menjadi saksi untuk meringankan sebelum orang ini saya adili. Kemudian ada salah satu jamaah yang berani berdiri, ya Amirul Mukminin, saya yang akan menjadi saksi untuk mengadili, untuk meringankan orang yang akan engkau hukum itu. Apa pertanyaan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab berkata, apakah kamu pernah bertetangga dengan orang yang mau saya adili ini? Orang itu mengatakan tidak. Pertanyaan yang kedua Umar bin Khattab, apakah kamu pernah berdagang bersama dengan orang yang mau saya adili ini? Orang itu juga mengatakan, oh tidak. Pertanyaan yang ketiga, apakah kamu pernah satu kantor bekerja sama dengan orang yang mau saya adili? Orang itu juga mengatakan tidak, ya Amirul Mukminin. Kemudian 3 pertanyaan itu semua dijawab tidak. Umar bin Khattab bertanya, lantas apa yang menyebabkan engkau berani menjadi saksi untuk meringankan orang yang mau saya adili? Orang itu dengan bangganya mengatakan, saya pernah sholat berjamaah bersama dengan orang yang engkau adili. Hadirin, kesaksian untuk meringankan orang yang dihukum sama Umar bin Khattab ditolak. Yang menjadi pikiran pada kita, kenapa Umar bin Khattab bertanya, apakah kamu pernah pernah menjadi bertetangga, pernah kamu berdagang bersama, pernah satu kantor bersama? Semuanya itu ukuran-ukuran ibadah sosial, bukan ibadah hablum minallah. Semuanya untuk mengukur orang itu berbuat islami atau tidak, itu ternyata ukurannya adalah ibadah sosial. Dan itulah jamaah yang berbagai yang kurang kita sebagai orang Islam hari-hari ini. Kita hanya sekedar sibuk untuk memikirkan diri kita hablum minallah, tetapi kita tidak menyeimbangkan kehidupan kita itu adalah terhadap ibadah ghairu mahdhah atau ibadah sosial. Mudah-mudahan dengan hasil penelitian yang sudah dideklir ini tidak menyebabkan kita sakit hati, tapi ini ada sebagai satu sarana bahwa itulah sebetulnya potret kita. Dan kita setelah ini mari kita janji, kita seimbangkan ibadah kita ini. Saya tidak ngajari kalau begitu saya sudah enggak perlu sholat tahajud, enggak. Tapi ada tugas yang berat yang harus kita lakukan pasca itu, yaitu adalah bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang khairun nas anfa'ukum linnas. Orang yang sebaik-baik manusia itu ketika kita secara sosial itu adalah bermanfaat pada orang lain. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.